kita lalui hari ini. Yang pertama itu adalah sesi rekognisi, yang kedua adalah sesi inspirasi atau sharing dari pembicara kita yang sangat luar biasa, dan yang sesi terakhir adalah PDT. Oke, baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi, mempersingkat waktu ya. Untuk sesi yang pertama, sesi rekognisi, akan dibawakan oleh saya. Ada slide-nya ya Mas Ari? Oh ada, sebentar. Nah, sekarang saya mau nanya dulu dong. Di sini boleh bantu chat ya, atau kalau mau ngomong langsung juga silakan. Di sini siapa yang sangat-sangat bergembira pada saat dihargai atau direkognisi? Katakan saya. Mana suaranya? Hey. Yes. Ya. Jadi kalau yang namanya orang itu, sifat manusia itu adalah sukanya dipuji-puji, benar nggak? Dihargai, dipuji, dihargai gitu ya. Saya juga dong sukanya dipuji, apalagi dipuji sama Ayang Beb, ya kan? Ya, jadi sekarang sesi rekognisi superstar minggu kedua di bulan Oktober 2020. Yeay! Musik dulu. Kasih musik yang semangat Mas Hari, biar pada melek semua. Wow, apa aja kategori rekognisi hari ini, malam ini? Nah, teman-teman, ya, kita mengadakan sesi superstar kelas ini dengan beberapa poin, yaitu penilaian, di mana poin-poin tersebut dikumpulkan dalam satu minggu, dalam satu pekan, dan siapa peraih yang terbanyak akan mendapatkan hadiah, ya, tanda kasih dari para tap team dan Pak Mae. Oke. Nah, apa aja tuh kategorinya Mas Hari? Bentar ya, sabar ya. Banyak alatnya. Nah, di sini kita merekognisi berbagai macam kategori, yaitu dari minum produk, terus agenda, habis itu closing ya, closing member baru, berapa poin gitu. Dan ada yang namanya repeat order. Jadi, siapakah yang mengambil peranan di minggu ini sebagai pengumpul poin terbanyak? Mas Hari, lagunya dulu dong. Yeay. Siapa coba? Tebak. Ayo. GR nggak apa-apa, GR nggak apa-apa. Nah ya, terima kasih dulu untuk cerita, telah berbagi cerita aktivitas. Namun masih ada 35 peserta yang masih malu-malu nih, yang belum sharing apapun minggu ini. Jadi teman-teman harus hilang, buang jauh-jauh rasa malunya, karena di Herbalife itu kita harus bisa menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya ya teman-teman ya, bukan malu-maluin, tapi kita benar-benar mempersiapkan mental kita untuk menjadi seorang yang berani, karena di sini kita melakukan sesuatu itu dengan niat yang tulus, dengan keberanian yang luar biasa ya, karena kita sangat disupport oleh produk yang sangat luar biasa, karakter yang baik dan positif dan segala macam. Jadi nggak usah malu, keluarin aja apapun yang teman-teman lakukan ya. Insya Allah di Herbalife ini pasti dihargai teman-teman ya. Oke, 35 peserta yang lainnya masih malu-malu, jangan malu-maluin ya. Oke, setuju ya? Setuju. Siap. Oke, siapakah pemenangnya untuk ini? Selamat Mbak Diana Anggita. Kasih ucapan selamat dulu dong buat teman-teman di sini. Ya. Oke, sebentar. Bisa kasih di handphonenya. Yeay, selamat Mbak Diana. Mbak Diana dalam sepekan ini mendapatkan poin sebanyak 510 poin. Sekaligus sebagai poin tertinggi. Yeay. Nah, ini adalah salah satu aktivitas Mbak Diana ya, minum produk dan aktivitas olahraganya. Ya, jadi teman-teman yang lain ya untuk tampil dan untuk share, posting kegiatan teman-teman sesuai dengan poin-poin yang sudah ditetapkan oleh para panitia. Ya. Sip, lanjut Mas Hari. Nah, ini dia, Mbak Anggita berhak mendapatkan Rp100.000. Yeay.
Ya, jangan Belum dipotong dinilai. pajak. Potong pajak 50% ditambah 75% ya. Terus ongkos transfer. Oh iya. Ongkos transfer habis udah. Nggak bisa. Oke, kalau gitu. Oke. Oke. Ya Mbak Anggita ya, teman-teman di sini jangan dilihat dari segi nilainya, tapi dilihat dari segi pertumbuhan yang kita lalui setahap demi setahap. Untuk mendapatkan poin-poin tersebut pasti membutuhkan effort ya, membutuhkan usaha dan membutuhkan sebuah kreativitas, sebuah kerja keras seperti itu ya. Jadi teman-teman harus bisa menunjukkan jati diri kita semuanya di sini. Oke? Oke, selamat ya Mbak Diana ya. Sekali lagi ya. Nanti hubungi pengundang. Siapa pengundangnya? Timnya. Tap team. Oke. Canda ya kakak gitu ya. Oke, next Mas Hari. Apalagi nih Mas Hari rekognisi kita. Yang berikutnya. Wah! Luar biasa. Nah, teman-teman, di sini sangat-sangat menghargai dan akan merekognisi semua teman-teman yang mempunyai poin-poin di atas dari 350 ya. Jadi teman-teman bisa dilihat namanya di sini. Selamat kepada Mbak Yuliana Elias, Pak Samudra Silalahi, Mbak Duk Sinowati, Mbak Hanifah, Mbak Tri Lulaili, dan Mbak Ayi Intan. Apakah ada semua orang di sini? Raise hand kalau batal. Nggak ada lagi pulsanya. Satu syarat untuk mendapatkan reward ini adalah harus hadir. Ya, harus hadir dalam Zoom meeting ini. Oh, gitu. Ketetapan baru ya. Harus hadir. Kalau nggak hadir batal, Bu. Ya. Mau ya udah. Terima kasih ya. Oke, selamat ya teman-teman. Selamat ya teman-teman semuanya ya. Tambahkan lagi aktivitasnya. Oke. Tambah aktivitas yang paling besar poinnya kejar, itu mendapatkan member baru ya, teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya ya. Selanjutnya adalah ini dia, kita akan merekognisi poin-poin keseluruhannya. Teman-teman bisa screenshot atau bisa foto ya, nanti bisa dilihat berapa sih kepoin poin saya selama 1 minggu ini. Ini dia semuanya teman-teman, kita tidak baca, teman-teman bisa lihat namanya di sana dan berapa poin yang sudah teman-teman kumpulkan di minggu kedua ini. Ya. Next. Nah, teman-teman, untuk VIP mingguan adalah yeay. Nah, jadi ini best VIP mingguan ya teman-teman ya. Jadi kita ada 3 kategori, di mana kategori 0 ada yang mendapatkan D2676313 dengan poin 890. Terus yang kedua Mbak Ika, yang ketiga Suherman, yang keempat Dede Sumiati, dan yang kelima Jujusu Juharia. Selamat. Nah, untuk 1.300 sampai 2.500, beliau adalah yang tak saya baca dari yang paling bawah ya. Mbak Yulia Mali poin 1.300, Mbak Nina 1.340, Mbak Kina 1.698, Mbak Dina 1.930, dan Kakak Marlin 2.316. Yeay! Selamat ya, kasih selamat dan kirimkan energi positif kepada teman-teman ya. Walaupun kita nggak bisa mengucapkan selamat dari offline atau salaman, sending virtual ini clap. Nah, ya. dia. Yeay. Berikutnya. Nah, berikutnya ini kategori 2.501 ke atas. Siapa itu? Kita mulai dari yang Teh Suryama. Teh Suryama. Terus Mbak Ida Aryati, yeay. Mbak Ai Intan, yeay. Mbak Wilda Aryani, yeay. Siapa ya? Oke ya, terima kasih. Terus Mbak Feti Fatima, yeay. Selamat ya semuanya teman-teman ya. Nah, jadi kita di sini jangan berkecil hati teman-teman. Teman-teman bisa berpindah dari kategori 1.300 sampai 2.500 menjadi ke kategori 2.500 ke atas ya. Jadi nggak usah berkecil hati. Kenapa saya masih di kategori ini? Namanya juga ada step-step yang harus kita lakukan. Proses ya Mas Hari ya. Jadi kita harus tetap bersemangat. Ini merupakan angka saja. Tapi teman-teman bisa memanfaatkan angka ini untuk menggiatkan lagi
semangatin lagi diri kita sendiri untuk mencapai level yang berikutnya ya. Jadi menantang diri kita sendiri itu ada gitu loh, sesuatu gitu ya. Nah, oke. Nextnya lagi Mas Hari. Siapakah yang akan mendapatkan Best VP bulanan per kategori untuk hadiahnya? Apa tuh Mas Hari? Oh, sekarang ABS. ABS. Nah, teman-teman, ABS ini adalah Active Builder School di mana di mana promosinya sudah kita lalui bersama ya, mulai dari Oktober ya, sampai Oktober ya Mas Ari ya? Sampai Oktober. Jadi minimal pembelanjaannya setiap bulan itu 1000 volume point, atau kalau teman-teman menjalankannya dengan akumulasi itu sebanyak 5000 volume point selama 4 bulan berturut-turut. Dari bulan Agustus, September, Juli, Agustus, September, Oktober ya. Ini bulan terakhir. Nah, di sini merupakan nama-nama orang yang sudah lolos ya. Jadi teman-teman bisa lihat nama-namanya di sana dan kami mengucapkan selamat. Selamat ya untuk teman-teman ya. Pertahankan dan tingkatkan lagi, insya Allah nanti dari ABS ke LDR. Baik. Amin. Lanjut ya Mas Hari ya. Berikutnya. Nah, ini potensi mendapatkan cashback ya. Jadi cashback itu promosi dari tim Naga ya, di mana ini bukan per minggu ini ya, maksudnya dalam per minggu ini teman-teman sudah bisa lolos nih, artinya nanti di qualifier nanti tunggu di finalnya di akhir bulan. Namanya ada Mbak Dina, Mbak Ika, Mbak Valerian, Mbak Ika Febrianti, Mbak Juju, Mbak Sri, Mbak Dede Sumiati, Mbak Marlin Effendi, Bu Teti Siti Rodia, Caroline, dan D2676313. Nah, siapa nih? Nanti tolong di chat siapa ya, nanti biar kita tulis namanya ya. Siapa tahu nanti bulan depan atau minggu depan muncul lagi gitu ya. Trias itu. Nah, terus yang terakhir siapa? Chef Trias. Oh, Chef Trias. Baik, kita catat ya. Terima kasih Mbak Emma ya. Kak Emma ya? Bukan Mbak Alin. Oh, Mbak Alin. Thank you. Kak Alin, terima kasih. Ya, sama-sama. Thank you. Ya, nanti kita catat ya 313. Sip. Nah, yang berikutnya adalah Mbak Siti Julaiha. Selamat ya teman-teman ya. Tingkatkan dan pertahankan dan tingkatkan. Yes. Sip. Lanjut Mas Hari. Berikutnya adalah promosi. Nah, kita tidak bosan-bosan ya teman-teman untuk menyampaikan promosi yang kali ini dari Herbalife. Teman-teman, ini ada beberapa promosi di mana promosi yang dikeluarkan oleh Herbalife itu salah satunya adalah notifikasi Nutrition Club kita ya. Kita akan mendapatkan hadiah dari Herbalife. Biasa ya, notifikasi aja dapatin hadiah gitu loh. Saking baiknya Herbalife kepada kita. Yang kedua, Active Builder School 2020, periodenya Juli sampai Oktober. Nah, ini bulan terakhir ya. Pertahankan bagi teman-teman minimal 3.500. Ya, jadi teman-teman harus bisa melihat melihat angka teman-teman, apakah bulan ini apakah teman di hari ini per hari ini sudah mencapai target 3.500 atau belum. Tinggal beberapa hari lagi ya. Terus yang berikutnya adalah Nutrition Club Retreat 2020. Periodenya juga berakhir di bulan ini. Selamat bagi teman-teman yang sudah mendapatkan, ada yang general training, ada yang VIP ya. Nanti kita tunggu flyer resmi dari Herbal keluar. Oke, next. Koreksi Mbak Yul, tadi yang untuk yang ABS itu 3.000, cukup 3.000 aja. Oh, untuk VIP-nya. VIP 3.000 guys. Wow, luar biasa. Ya. Siap-siap nanti kirim lagi hadiah oleh Herbalife ya. Pokoknya headsetnya keren, terus banyak lagi hadiah. Yep. Nanti ini belum datang sampai kita bingung. Ini apa hadiahnya ya? Kualifikasinya apa? Cie. Sombong boleh dong, cie. Enggak canda ya kakak. Lanjut. Oke, lanjut ya teman-teman ya, supaya nggak ngantuk ya. Nah, berikutnya adalah promosi Oktober 2020. Ini adalah kalendernya teman-teman. Kalau teman-teman nanti ingin tahu cara membacanya, teman-teman langsung hubungi para tab timnya ya. Para tab tim akan menjelaskan kepada teman-teman sedetail mungkin dan apa yang teman-teman harus lakukan. Saya nggak mau ngomong-ngomong jangan ya. Teman-teman harus tanyakan. Pokoknya inti harus tanyakan
untuk mempertegas lagi, saya bisa berkualifikasi di bagian mana, gitu loh. Sesuai dengan teman. Jadi nanti para tap team akan membantu teman-teman mencapai target tersebut. Dari promosi yang ada di kalender Nah, ini. benar ya. Jadi jangan sampai miss ya teman-teman ya. Manfaatkan semaksimal mungkin promosi yang dikeluarkan oleh Herbalife untuk booster kita, untuk semangat kita menjalankan bisnis Herbalife ini. Setuju ya? Setuju. Setuju. Berikutnya. Baik. Berikutnya ya. Nah, ini dia juga Lanjutannya. lanjutannya, nanti akan konsultasikan kepada sponsor atau mentor atau tap teamnya langsung ya. Nanti tap teamnya akan bantu untuk ngejelasinnya. Oke, sekali lagi saya mau kasih tahu ya, tanyakan. Oke? Tanyakan. Aktiflah untuk bertanya kalau teman-teman belum paham. Ya, kalau teman-teman diam, tap team atau mentornya pasti merasa sudah tahu, padahal teman-teman belum tahu. Nah, nanti kalau misalnya miss, teman-teman nangis, ya kan? Bingung deh gue ntar. Oke, lanjut. Lanjut Mas Sari. Yeay! Siapa yang di sini hobi lari? Siapa yang udah daftar? Siapa yang udah daftar? Nah, Oke ya. Siapa yang udah daftar? Baik. Nah, di sini kita ada virtual Herbalife Yes, ya, Run dalam rangka anniversary Herbalife yang ke-40 tahun. Dan ini nggak cuma di Indonesia loh kualifikasinya teman-teman. Jadi ini berlaku IPEC kalau nggak salah. Betul ya Pak E, kalau saya salah tolong dikoreksi. Jadi ini untuk teman-teman yang hobi berolahraga dan ingin mencinya untuk mengikuti challenge dari Herbalife dalam rangka anniversary yang ke-40 tahun, yaitu Herbalife Virtual Run. Silakan order dan ini bisa dipromosikan kepada non-member alias customer dari teman-teman semua. Kita lanjut ya teman-teman. Yang terakhir adalah itu yang baru telat tadi, yang telat hadir tadi, Ya, maaf hadir. telat. Ini tanggung jawab. Kalau besok telat nggak bisa masak kita nggak makan. Ayo Iya. loh, tanggung jawab nanti ya Chef Trias ya. Ya, nanti saya beli nasi padang jadinya gara-gara telat. Ya, jadi Mas, besok teman-teman kita akan kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan seorang chef yang terkenal, kepala chef ya. Dan beliau juga akan membantu kita untuk mengemas sebuah resep, sebuah menu makanan, di mana itu merupakan salah satu menu makanan favorit saya ya Mas Arya, bala-bala. Kalau kita di sini bakwan ya kan, bala-bala. Jadi teman-teman jangan sampai lewatkan ya, teman-teman harus hadir ke dalam cooking class ini. Ajak semua customer, ajak semua leads-nya untuk melihat bagaimana cara kita melah makanan, sayuran dalam bentuk yang dikemas dalam bentuk makanan yang sangat nikmat namun sehat. Yes. Nah, itu yang penting ya kan. Makanan mah enak-enak aja tapi belum tentu sehat, belum tentu seimbang. Benar ya Mas Ari ya? Betul sekali. Apalagi kan ini kalau bala-bala kan identik dengan makanan yang kurang sehat. Nah, di tangan Chef Trias bala-bala yang di image kita kurang sehat jadi sangat sehat. Yeay! Penasaran kan bagaimana caranya bala-bala yang kita lihat di itu tuh yang krauk gitu ya di pinggir-pinggir jalan gitu kan bisa kita konsumsi tanpa rasa bersalah. Mau dong. Sama kalau dulu ya, kalau saya mau makan itu peres gitu kan. Peres gitu. Udah yang ada peres ya Allah kagak jadi makan. Oke, next. Next ya teman-teman ya. Oh, sudah selesai tugas kita. Baik. Okay. Siap. Nah, teman-teman, alhamdulillah pas ya waktunya ya, tidak terlalu lama ya. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi ya, teman-teman untuk melihat promosi tadi, teman-teman harus konsultasikan kepada sponsor, kepada mentor, bahkan kepada tap teamnya. Ya, karena begitu banyaknya promosi yang diberikan oleh Herbalife kepada kita, sehingga kita butuh konsentrasi dan fokus dalam membaca setiap promosi. Jangan sampai miss. Begitu. Ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa kami pun juga dicetak. Ya, kita cetak ya. Jadi biar kita lihat terus nih apa yang saya harus lakukan, targetnya berapa dan apa yang harus saya kerjakan begitu ya.
Oke. Baik teman-teman, sesi rekognisi dan promosinya sudah kita lewati. Semoga teman-teman berbahagia dan insya Allah pasti bahagia karena saya yang membawakan, ya kan? Dengan saya juga nggak pernah bosen, ketemu saya terus tiap bulan. PD boleh dong. Boleh dong. Iya. Bayaran kita mahal loh, Iya, bayaran kita mahal banget, tahu. Iya, aduh ya Allah. Tadi tuh ya kata Mbak Il jualin versi promosi. Oh iya Mbak Il siap Iya. pasang alis dulu, ya kan? Alis saya udah simetris kan? Oke, ya sekarang itu bukan lipstik lagi kekuatan seorang wanita, alis. Kalau saya alis, apa kekuatannya? nggak tahu. Saya dengkul, Oh, iya, karena saya dengkul. hobinya goes. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ya ini merupakan sesi yang sangat saya tunggu-tunggu karena dalam benak saya juga saya ingin sekali mengundang seorang yang sangat luar biasa ini, ya terus terang ini merupakan salah satu inspirasi saya juga karena mungkin beliau sudah lupa ya, tapi saya masih ingat banget waktu itu kami pernah bertemu di Bintaro ya. Nanti mudah-mudahan Mbak Kadek jangan sampai lupa ya, awas kalau lupa ya. Saya waktu itu Saya juga pernah ketemu Mbak oh iya, Mbak Kadek ya. Mbok Kadek, Mbok ketemu Kadek. Mbok Kadek setiap ketemu di event. Iya. Event spektakuler, Iya itu. Oh, ketemu ya? Iya itu ketemu lah. Orang kalau nggak ketemu kita berarti kita nggak datang. Oh, iya. Nggak, maksudnya saya dulu ketemu Mbak Kadek itu pertama tatap kali muka maksudnya? ya. Tatap muka Oh. pertama kali itu waktu itu kita mengadakan roadshow di stan Bintaro. Wih, kita seru banget ya Mbak Kadek ya waktu itu ya di lapangan basket. Kita ngakunya gadis ya kan, padahal kita udah punya anak gitu. Karena di sana tuh mahasiswa semua gitu. Anaknya tinggi-tinggi, gede-gede. Kita bilangnya, "Ih, kamu tebak deh, aku umurnya berapa?" gitu kan. Ya nggak gitu juga ya, jadi itu luar biasanya ya, karena beliau sangat menjadi inspirasi saya. Setelah ini perjuangannya beliau, nanti beliau cerita sendiri deh ya. Jadi insya Allah nanti kita akan mendengarkan bersama-sama. Teman-teman siapkan buku catatannya, buka hati, buka pikiran teman-teman, siapkan teh energi jika dibutuhkan supaya teman-teman tidak melewatkan sesi yang sangat berharga ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman udah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu New Get Team baru Mbak Kadek Arik. Yeay! Beliau merupakan seorang ibu rumah tangga ya, dan guru BP juga gitu. Nanti beliau akan cerita lagi. Nah ya, pokoknya saya nggak mau ngomong-ngomong panjang lah, Mbak Kadek langsung saya berikan kesempatan mic dan layar ini. Kita berikan lagu dulu ya Mbak Kadek ya. Kita joget dulu. Oke, Mbak Kadek ya. Kita panggilkan Mbak Kadek Arik. Merinding, Mbak Il. Aku inget banget karena momen itu pertama kali roadshow. Oke, thank you banget Mbak Il, Mas Henry. Mas Henry apa Mas Hari ya? Mas Hari ya? Thank you. Yeah, oh my God. Sekarang di Jambi. Wow, keren banget ya. Oke. Iya, di Jambi. Terima kasih banyak. Kadek di sini hanya sharing apa yang Kadek lakukan, apa yang Kadek selalu ini ngalamin. Wah, gemeteran karena grogi. Karena grogi nih, nggak bisa tidur nih. Oke, perkenalkan nama saya Kadek Ari. Halo Mbak Kadek. Aduh, grogi banget nih. Next. Nah, ini dia latar belakangnya. 10 tahun sebagai seorang guru konseling dan menyukai di dunia anak. Akhirnya di tahun 2000 kita berjuang untuk anak-anak spesial, tidak di SLB lagi, tapi disekolahkan di sekolah biasa supaya dia bisa berbaur, yaitu anak-anak inklusi. Nah, saya sangat mencintai latar belakang ini. Saya sudah bersertifikasi, saya lulus sertifikasi, saya lulus NUPTK, dan memang
suka banget yang namanya belajar. Oke, next. Nah, ini dia. Setelah saya melahirkan, karena menunggu anak yang sangat lama, itu 5 tahun, akhirnya membengkak sampai 100 gitu. Jadi ini posisinya saya pertama kali ketemu sama Edu di Bali, waktu itu dia ngejalaninnya mau terbang belajar ke Bali. Kebetulan saya di Bali karena harus akupuntur, saya kena serangan jantung di usia yang 30 tahun. Nah, jadi kalau saya berkenal di Herbalife itu bukan mau turun berat badan walaupun 97,8 kilogram, tapi saya mau sehat. Pokoknya saya mau sehat gimana caranya, karena luar biasa sekali kalau ketika kita kehilangan kesehatan, saya hanya cuma minta sama Tuhan itu kembalikan kesehatan saya. Nah, ini dia saya baru turun 28,8 kilogram. Jadi disclaimer ya. Jadi produk ini memang bukan untuk menyembuhkan atau mengobati semua penyakit, tapi memperbaiki pola makan kita dan memberikan nutrisi yang sangat luar biasa di tingkat sel. Oke, next. Nah, ini dia ya. Saya sangat sukses membuat suami saya tidak berleher. Saya suka banget masak, saya suka banget makanan-makanan, bukan junk food, tapi makanan-makanan, daerah asal, yaitu Bali, jadi bikin di rumah. Alhasil lama-kelamaan sukses membuat suami saya tidak berleher. Akhirnya saya sudah, saya cekokin, produk dan sudah turun, sangat luar biasa dan dia memiliki stamina yang luar biasa. Thank you Herbalife. Next. Nah, ini adalah sponsor tercinta. Wah, kalau dikatakan sponsor itu hati saya tuh rasanya bergetar karena luar biasa banget perjuangannya. Yang namanya saya dulu dirawat sakit, saya banyak ngomelnya, saya banyak ngeluhnya. Edu, kenapa ini? Kebetulan Edu ini adalah sahabat suami, dan saya sudah kenal beliau zamannya suami kita pacaran, terus suka nongkrong bareng, tiba-tiba melihat dia perubahannya luar biasa, akhirnya saya mau mencoba untuk di-coaching dengan Edu. Thank you, tanpa Edu Lita, saya nggak bisa seperti ini. Yang bisa lari dari sedih ya kalau udah ngomong sponsor. Jadi kalau dulu saya tuh seneng banget namanya lari dari kenyataan. Tapi sekarang saya tuh udah bisa lari 10 kilometer, 15 kilometer. Jadi luar biasa. Luar biasa. Thank you Edulita dan mentor tercinta kami Henry Febri, terus sama Mbu Dame, selalu menguatkan kami, ayo ke sistem, ayo ke sistem. Bahkan di grupnya Edulita, dikenal saya itu lahir dari sistem, karena sangat-sangat bersemangat mengajak orang itu ke sistem. Jadi benar-benar didikan sistem itu, ayo, mentor-mentor selalu bilang ayo ke sistem, dan jangan menjadi penikmat sistem, tapi lakukan di sistem. Entah itu mau matiin lampu kek, entah itu jadi security kek, tapi lakukan apa yang kamu bisa. Jadi jangan penikmat sistem. Itu yang saya pegang dan sampai saat ini saya terapkan itu di tim kami. Walaupun tim kami sampai ada di Papua, Makassar, sampai Toraja, sampai ke Cirebon, itu kami selalu bilang, ayo ke sistem, ayo ke sistem. Apalagi yang sekarang ini luar biasa, kita dari rumah juga bisa belajar. Thank you sponsor mentor tercinta. Next. Nah, ini dia.
ya. Saya sudah tidak bisa berkata-kata kalau ngelihat 3 orang yang luar biasa. Di saat kita jatuh, di saat kita terpuruk, di saat kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, kita selalu diingatkan, selalu diberikan jalan bertemu sama mereka, gitu. Thank you banget, Lingge yang selalu menguatkan dari sejak saya berangkat di Encip waktu zaman pertama kali di Rumah Sakit Jakarta di gedung aneks kami bertemu. Beliau sangat menguatkan. Saya masih QP, masih culun, nggak ngerti. Saya sampai nangis. Saya karena meninggalkan anak saya untuk belajar. Saya bilang saya nggak mau jadi presiden tim. Saya mau pulang aja. Gara-gara anak saya, ya itu benar-benar pengorbanan saya tidak ada artinya sedikit pun ketika kami meninggalkan anak kami untuk belajar. Oke, thank you Mas Galih sama Mbak Dana. Setiap kali ketemu selalu mengingatkan kami, selalu mensupport kami. Dulu pernah waktu ulang tahun, ternyata Mas Galih itu ulang tahunnya sama saya. Di situ itu saya sangat keterbatasan dengan produk. Saya hanya berdoa, ya Tuhan, saya mau namanya produk itu jor-joran karena kami sangat-sangat mencintai produk. Di tahun itu 2016 kalau nggak salah saya belajar, beliau lagi diselamatin ulang tahun, entah itu lupa atau gimana ya Mas Gali ya. Habis itu kaleng sek itu yang diberikan satu kaleng shake vanilla sampai sekarang saya masih pajang di buffet. Itu ada namanya Pak Gali. Itu pemberian di saat kita membutuhkan yang namanya shake. Hingga sampai saat ini kami melihat produk kami jor-joran. Saya melihat di buffet produknya dari Mas Gali masih saya simpan. Ada tanda tangannya. Thank you Mas Gali. Itu yang selalu mengingatkan kami, selalu berbagi. Thank you banget. Mas Awi selalu mengajarkan kami yang tadinya ibu nggak bisa pegang handphone. Di tahun 2016 kami harus mencari jalan untuk menutup NC supaya kami fokus untuk menterapi Nanda karena Nanda itu anak ADHD, anak yang kebutuhan khusus. Kami berjuang gimana caranya kita tutup NC, tapi kami bisa melakukan DMO. Akhirnya Mas Awi kadek bisa, selalu kadek bisa. Akhirnya saya belajar di 2016, saya ikut apa kata beliau, harus belajar di SMU, harus ya segala macam yang diajarkan, dan akhirnya kami bisa lolos AWT. Thank you banget Mas Awi, semua ilmunya luar biasa sekali. Next. Nah, bagaimana memulai? Yang jelas, Kadek hanya memilih DMO yang Kadek suka. Kadek nggak suka pun Kadek harus belajar, karena kita nggak pernah tahu ke depannya bagaimana. Jadi, apapun intinya, DMO kita harus pilih. Gitu, pilih komitmen untuk konsisten. Ini yang rata-rata orang baru satu DMO dia lakukan contohnya nimbang gitu, nimbang baru satu orang ditolak aja dia langsung mundur, langsung menjual timbangannya. Itu banyak sekali di tim kami.
menilai dan evaluasi hasil kerja diri sendiri. Kalau di lapangan, Kade selalu bawa buku, ini buku lapangan karena apa ya, tipe orang yang tidak memikirkan, tapi tipe orang action dulu, kepentok di lapangan, kita catat, kita evaluasi hasil kerja kita sendiri secara reguler. Jadi, oh ini dia nggak kena, oh seperti ini, besok harus begini, harus begini. Jadi setiap kita mau DMO, jangan lupa mencatat setelahnya, itu evaluasi hasil kerja setiap harinya secara reguler. Ingat, tidak ada DMO, zero DMO adalah zero customer. Jadi, kalau kalian nggak punya DMO, jangan mengharapkan punya customer yang banyak. Gitu ya. Belajar, praktekkan, dan ajarkan. Kadang-kadang orang hanya bisa belajar, tapi tidak bisa praktekkan, apalagi mengajarkan. Rata-rata orang hanya bisa buat diri dia sendiri, tapi tidak bisa mengaplikasikan ke timnya. Nah, Kadek di situ selalu catat, kita harus bisa belajar, kita harus mau belajar, lalu kita praktekkan apa yang diajarkan, kayak seperti ini. Om Awi pernah bilang gini, di forum JCC waktu itu, kamu harus membawa yang namanya T-energy ditempel. Setelah apa yang dikatakan para mentor, itu kami lakukan, Kadek lakukan. Nah, itulah yang dipraktekkan. Setelah dipraktekkan, oh ternyata ini. Kita langsung evaluasi, lalu ajarkan ke tim. Gitu. Next. Nah, ini 6 DMO yang Kadek konsisten lakukan, jatuh bangun tetap Kadek lakukan, yaitu adalah nimbang, flyer, kartu nama, save party, terus ada tea party dan NO party. Kadek paling suka yang namanya tea party sama network party, gitu. Jadi pernah melakukan shake party, tingkat closingnya berapa, Kadek catat supaya bisa menerapkan ke para tim, gitu. Tea party nanti yang oke berapa, closingnya berapa, NO party juga gitu. Yang paling tinggi itu network party, paling tinggi closingnya ya. Nah, kalau ada yang bilang, Mbak, kok bisa ya tukang becak beli network? Bukan masalah tukang becaknya, bukan masalah dia nggak punya duitnya, tapi karena dia yang mau hidup sehat. Apapun itu, levelnya, mau dia pembantu rumah tangga, mau dia tukang gorengan, mau apa, karena dia mau sehat, makanya dia bisa beli produk Herbalife. Karena banyak yang terjadi di tim kami yang seperti itu. Yang keempat, NC. Kita ngadain yang namanya kelas kepo, terus locker, ini cepat banget mencetak MAP, Member Active Program. Jadi Kadek selama ini jarang sekali yang namanya nyetak SC, SB, tapi Kadek mempunyai MAP yang sangat besar. Astungkara itu berkat bimbingan selama ini Blilingga, begini caranya mencetak MAP, begini caranya locker, begini caranya kelas kepo, itu luar biasa ilmunya. Dan kami hanya menerapkan ilmu-ilmu yang dari mentor kami. Dan nomor 5, sosial media. Ini sponsor sangat luar biasa. Dia muka sosmed banget, sedangkan Kadek nggak muka sosmed. Jadi selalu kalau kita belajar, dia bilang, muka lu nggak ngejual katanya gitu. Jadi, tapi ada rasa keyakinan di dalam diri, walaupun muka gue nggak ngejual di sosmed, gue pasti bisa. Gue pasti bisa, ada keyakinan seperti itu. Astungkara, kembali lagi, customer sampai 91 coaching yang kemarin itu dari Google Map. Astungkara, kami punya customer dari TikTok dan dari FB, dari IG, dari WA. Jadi luar biasa sekali. Keyakinan itu yang kami selalu pegang.
walaupun lu nggak dijual, walaupun lu bukan influencer, 20 follower, walaupun seperti itu, tidak. Tapi karena keyakinan kita itulah menarik apa yang kita pikirkan. Jadi berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Jadi benar-benar sosial media ini walaupun kalian dibilang, ah lu nggak mungkin gitu, nggak usah. Yakin aja, pasti bisa. Nah, Fit Challenge, Fit Club, olahraga bareng, ini sebisanya aja. Jadi kadang bisanya cuma joget-joget, ya kadang lakukan joget-joget, yang penting fun, yang penting kita itu tidak memikirkan yang lain-lain. Contohnya kita lagi senam, terus kita mikirin jemuran kita bagaimana ya, jemuran ini gimana ya, anak kita bagaimana. Nah, itu dia yang akan bisa dibaca auranya oleh si customer yang kita temui gitu pada saat di Fit Club itu. Kita happy aja, pasti mereka akan ikut happy. Next. Nah, seperti ini. Kade selalu DMO sendirian. Walaupun tidak ada tim yang ikut, Kade lakukan. Karena yang terpenting adalah konsisten dan komitmen di dalam diri kita. Kita foto, ini foto ada yang customer di NC mau moto, abis itu baru ada gambarnya gitu. Kalau enggak, kita nggak pernah yang punya gambar DMO. Next. Lakukan aja terus. Nah, ini baru bersama tim. Nah, ini waktu kemarin, zaman-zamannya Cibubur belum zona merah, kita lakukan timbang, kita ajarkan calon supervisor kita untuk berani nimbang dan bagaimana caranya nimbang orang gendut, tapi mereka itu nggak tersinggung. Nah, itu tekniknya itu harus di lapangan. Kadang nggak bisa yang namanya teori. Sama tim yang lain juga gitu, yang di Depok kalau mau nempel, ayo sok atau mangga. Aku nggak bisa yang namanya teori, aku bisanya praktek, begini caranya. Dan itu kami selalu terbuka dengan tim-tim yang lain. Next. Nah, seperti ini. Selalu sendiri, yang foto pasti orang lain atau enggak kita selfie. Selfie aja nggak bener ya itu ya. Lakukan aja. Kita lakukan, bahkan setiap hari kita akan posting-posting. Next. Nah, seperti ini DMO kita selama ini flyeran, business meeting. Next. Nah, seperti ini yang pertama kali diundang namanya Tea Party bareng sama chairman aku, pertama kali punya member dia. Padahal maunya retail maksudnya, tapi dia nggak mau, gue mau member gitu. Ya apa boleh buat lah gitu. Tapi ya udah akhirnya ternyata sudah jalannya Tuhan. Kami timbang di bidan-bidan di Cawang, bidan Kelurahan Cawang, dan ini diundang sama sekolahan farmasi untuk menjelaskan bagaimana namanya healthy active lifestyle. Oke. Next. Halo. Oke. Nah, ini di NC. Oke. Di NC. Sorry ya, itu soalnya anaknya. Nah, ini bagaimana caranya posting. Nah, perlihatkan kita itu Coach Herbalife. Jadi kita mau olahraga, mau traveling, terus kita belajar, kita nimbang, tea party itu selalu perlihatkan bahwa kita itu Coach Herbalife supaya yang di sosial media bisa melihatnya. Next. Next.
Oh my God. Nah, ini skin party, zamannya seperti ini, gimana ya caranya untuk menguatkan para tim. Terus udah gitu kita lakukan DMO skin party supaya beraktivitas aja. Jadi tidak memfokuskan si pandemi ini karena mental yang akan dihajarnya. Walaupun kebanyakan tim kadek itu semuanya ke sosial media, hanya beberapa aja yang NC. Jadi benar-benar kita kumpul, yuk kita skin party, kita ngadain ya seperti ini contohnya. Next. Nah, ini hall kita lakukan saja, walaupun sedikit yang datang, banyak yang datang, tetap kita lakukan. Next. Nah, why Herbalife? Ini pertama kali kami melakukan HMP 5 tahun yang lalu. Terkadang kalau foto ini kita lihat, kita selalu melihat gini, mengapa kita yang terpilih oleh Herbalife. Why? Kenapa? Kita nggak pernah tahu, teman-teman, ke depannya kita seperti apa. Kalau kita 5 tahun yang lalu, kalau kita tidak melakukan yang namanya HMP, ini udah habis-habisan uang saya untuk berobat. Luar biasa suami saya ini menghadiahkan ulang tahun saya ini Herbalife Member Pack. Ya, siapa ya ulang tahun dikasih hadiah Herbalife Member Pack. Nah, ini saya bilang sama Tuhan, saya akan siarkan kesehatan masyarakat. Saya akan tinggalkan jabatan apapun demi saya men-sharekan kesehatan saya. Jadi gali dulu, why me? Kenapa saya yang dipilih sama Herbalife? Kenapa? Gitu. Itu yang harus digali, teman-teman. Kalau enggak, mungkin pada saat di depannya ada tantangan sedikit pun, kalian pasti akan keluar dari Herbalife. Herbalife itu harus kita perjuangkan, harus kita pegang benar-benar, karena kita terpilih oleh Herbalife, bukan kita yang bukan memilih Herbalife. Itu Tuhan sudah memberikan jalannya, tinggal kita bagaimana melakukannya seterusnya. Next. Ya, ini why saya. Terkadang saya cuma bilang, terima kasih Ibu. Yang pakai baju hijau itu adalah ibu kandung saya. Saya berjanji sama beliau. Karena bapak saya meninggal dengan usia sangat muda di saat kami membutuhkan. Saya biaya sendiri sekolah. Dengan mindset saya akan membiayai adik-adik saya untuk sekolah. Saya janji sama ibu saya bilang, Ibu, hari lepas semua sertifikasi NOPTK demi anak-anak di luar sana yang tidak boleh kehilangan yang namanya Bapak. Saya nggak menginginkan di luar sana seorang bapak meninggalkan anaknya kecil-kecil karena serangan jantung. Dan itu janji saya supaya beliau mengikhlaskan saya tidak diguru lagi. Dan di sebelah yang naik sepeda itu adalah mertua saya yang hebat.
Di saat saya sakit, beliau sangat merawat saya seperti anaknya sendiri. Beliau adalah mertua rasa orang tua. Makasih Tuhan sudah mengirimkan orang-orang yang luar biasa di kehidupan saya. Memiliki anak yang luar biasa. Sangat berat teman-teman. Dengan menjalankan Herbalife segala macam berat. Tapi menurut saya ini adalah tantangan saya. Dia bukan masalah buat saya. Anak saya bukan masalah. Tapi dialah kekuatan saya. Saya berjuang sampai hingga saat ini buat dia. Astungkara dibantu dengan produk nutrisi yang sangat luar biasa. Kami suka sharing sama dokter nutrisinya Nanda. Karena kan nggak boleh namanya high sugar segala macam. Jadi ayam pun lebih mahal dia dibandingkan nama kita. Jadi produk ini luar biasa buat anak-anak yang luar biasa. Jadi teman-teman jangan pernah takut. Kalau kalian mau, kalian kayak saya, kalian konsultasi sama dokter nutrisi, dipotong labelnya, dan cuma dia bilang, wah ini apa yang dibutuhkan buat Nanda, semua ada di sini. Jadi saya nggak pernah takut, saya cuma bilang, Tuhan, saya mau produk saya jor-joran, hanya itu aja. Saya mau produk saya itu jor-joran. Untuk memberikan orang tua, free untuk anak-anak. Jadi saya berjuang buat menghasilkan yang namanya lebih dari produk. Next. Soalnya ya, aduh agak melon. Ini 3 faktor impian kita. Thank you. Menurut Kadek ya, ada 3 faktor impian. 1, impian dimulai dari pikiran kita. Kamu harus tahu apa yang ingin kamu capai. Hidup seperti apa yang kamu inginkan. Yakini impian itu dan kamu pegang erat-erat impian itu. Karena di pertengahan banyak sekali yang akan menertawakan impian kamu. Banyak sekali. Jadi mulai dari pikiran kita. Kalau kita punya impian, kita masukin ke dalam pikiran kita. Kita pegang erat-erat. Walaupun 1 tahun tidak bisa menempuh, nggak apa-apa. Yang penting yang pegang aja di pikiran kamu. Kamu lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena impian harus diyakini dengan sepenuh hati. Dan mengarahkan pikiran menuju tujuan kita. Jadi benar-benar kita harus yakin bahwa impian inilah yang akan membuat kita itu meraih semuanya. Next. Visualisasi. Karena pikiran itu kan ada visualisasi adalah alat ampuh yang membantu menggerakkan kita menuju impian. Ingat, jangan hanya berharap saja. Kita perlu action dan maka akan membuat visualisasi kita menjadi kenyataan. Contoh seperti ini. Walaupun dianggap gila ya sama suami sendiri. Saya di tahun 2018 itu jalan, saya afirmasi, saya visualisasikan, saya di panggung ekstravagan Indospek. Saya pegang karangan bunga. Saya pegang karangan bunga. Saya direkognisi di situ AWT. Saya rasakan semua merindingnya.
Terus setiap malam saya bilang, terima kasih Tuhan atas izin Tuhan, saya sudah AWT, terima kasih Tuhan. Itu saya visualisasikan itu di panggung. Saya tidak melihat itu. Saya tidak melihat saya yang di panggung, tapi saya melihat banyak orang dari panggung. Inilah, dan akhirnya terwujud di tahun 2019. Saya ditelepon oleh pihak kantor. Pada saat itu ada gathering nada kalau salah tuh di Sentur. Besoknya mau Indospec, saya pada saat itu ditelepon pagi-pagi harus berangkat ke Indospec. Akhirnya saya di situ nangis sejadi-jadinya karena saya nggak menyangka gitu apa yang saya lakukan yang dikatakan gila sama suami karena dia melihat tingkah laku istrinya seperti itu terjadi. Next. Jadi jangan pernah bermain-main dengan pikiran kita ya teman-teman ya. Terus yang kedua, fokus pada diri sendiri. Maksudnya ini adalah kadek tuh nggak pernah yang namanya compare. Karena di tahun 2016 itu udah mulai merenung karena mungkin memiliki anak yang seperti itu tuh luar biasa sekali. Jadi akhirnya merenung, merileks gitu. Gimana ya? Jadi nggak pernah yang namanya melihat, enak ya jadi dia ya. Seandainya aku jadi dia ya. Nggak pernah seperti itu. Akhirnya kadek itu selalu mengeluarkan jati diri. Saya harus menjadi diri saya sendiri. Saya nggak boleh yang namanya zamannya dulu belajar psikologi itu adalah topeng ya. Kalau ketemu ini kita pakai topeng ini. Kalau ketemu ini kita pakai topeng ini. Kalau ketemu ini kita pakai topeng ini. Dan akhirnya pada saat di titik 2016 itu pada saat kita jatuh, disitulah Tuhan sangat sayang sama kita. Waktunya kita harus berubah. Bukan dia yang harus berubah, tapi saya. Bukan dia yang harus mengikuti saya, tapi saya. Akhirnya selalu mengupgrade diri, jangan pernah membandingkan diri, compare dengan orang lain. Jadilah versi terbaik dari dirimu, maka kamu akan membantu lebih banyak lagi. Different. Kamu adalah orang yang unik. Kadang gaca gitu, kamu adalah orang yang unik. Kamu adalah orang yang spesial. Jadi nggak pernah yang namanya, dia enak ya, ini. Kita nggak pernah tahu dia bagaimana kesulitannya. Tapi kita bisa melihat mereka itu menginspirasi kita, keren ya, itu boleh teman-teman. Tapi kalau kita mau menjadi seperti dia, jangan. Jadilah diri kita sendiri. Versi terbaik diri kita sendiri ya teman-teman ya. Next. Nah ini, menjadi orang yang selalu ingin bertumbuh. Ada dong tim kita bilang, mau naik level enggak? Mau. Tapi mau doang. Tapi kalau giliran disuruh training, giliran suruh masuk Zoom, banyak banget alasannya. Dan itu alasannya benar. Anak daring lah, anak inilah, segala macam. Ya, kamu benar. Karena saya ngerasain begitu. Saya semaksimal mungkin selalu ingin menjadi on time. Karena kelemahan saya itu tidak on time. Gimana caranya? Aku harus on time. Jam sekian, ternyata kesini-sininya kami bisa mengatur jadwal. Kami selalu mencari yang namanya solusi, bukan protes saja yang kami lakukan. Kalau zaman dulu ya, mungkin banyak sekali yang tahu aku tuh kalau nggak suka sama orang itu langsung ngomong, ih lu nih gini gitu. Jadi itu yang
yang 2016 itu ngerasain banget namanya kita tuh merenung bahwa kita yang harus diperbaiki, bukan orang lain yang harus diperbaiki. Maka kalau kita diperbaiki, orang lain itu akan mengikut dan melihat. Nah, kamu harus punya keyakinan yang sangat kuat atas potensi yang kamu miliki. Kamu harus yakin. Karena banyak sekali timnya Kade itu ternyata VP-nya 1.500. Karena nggak yakin dengan VP yang 2.500. Terus dia Kade punya intuisi tuh. Ini jangan-jangan dia nggak tahu lagi di 2.500 nih buat apa gitu. Akhirnya Kade minta izin, terus sama tim, sama sponsor mau pelan-pelan nanya sama tim dan pas baru tanya, tahu nggak kamu harus 2.500 itu kenapa? Harga diri kata dia. Harga diri siapa? Harga diri seorang supervisor katanya. Hanya itu. Iya. Terus kamu yakin bisa mencapai itu? Enggak. Loh, katanya harga diri. Lah, aku juga bingung kenapa harga diri supervisor cuma harganya 2.500 kata dia gitu. Jadinya akhirnya merubah mindset mereka. 2.500 kalian akan mendapatkan tak semua dijabarin semua. Terus akhirnya baru dia bilang, oh ternyata begitu. Bukannya 2.500 itu buat sponsor atau mentor. Lah, akhirnya baru kita selami pelan-pelan mindsetnya dia. Terus dia akhirnya yakin bahwa dia bisa 2.500 yang tadinya 1.000 malah lonjak ke 5.000. Luar biasa itu dengan keyakinan. Dan mau bertumbuh. Harus ke training, ada Zoom, harus ikut. Dan kami punya namanya Superstar. Itu kita dibikin per 3 bulan, 90 hari kerja. Kalau dari ilmu psikologi itu adalah punya dendrit. Dendrit itu di otak kita supaya bagaimana caranya menghasilkan kebiasaan yang baru. Nah, itu perlunya berapa? 90 hari kerja saya. Jadi kalau kalian putus, kalian harus ulang hitungnya. Jadi kalian bilang, oh enggak itu kayaknya 14. Terus besok kamu melakukan nggak kemarin? Tidak. Kamu harus ulang dari satu. Jadi supaya apa? Supaya dendrit-dendrit ini dia menyatu dan menjadi suatu habit yang baru. Contoh, kamu lakukan naik dulu 500, terus udah gitu lakukan lagi kerjanya sampai konsisten, naik lagi nanti 1.000 volume poin, bukan langsung brek gitu. Itu lakukan aja dengan keyakinan. Dan aku selalu ingetin sama tim, lakukan saja apa yang bisa kamu lakukan dengan versi terbaik kamu. Kamu nggak ada waktu, kamu hanya bisa pegang handphone, sok atuh mangga. Tapi lakukan terbaikmu. Walaupun 1 jam. Tapi energi kamu tuh nyampe. Visualisasikan, kamu mau dapat berapa challengers. Gitu. Dan kamu harus menggali diri kamu sendiri agar memiliki nilai yang berbeda dengan orang lain. Jadi nilai. Jadi di sosmed itu unik ya. Jadi kalau kita pasang status-status galau, itu jarang banget orang yang mau. Jadi berikan nilai di situ. Berikan brand kamu tuh seperti apa. Kalau aku kan brandnya itu dibilang kan konyol gitu kan. Jadi jadi biru banget gitu. Jadi ya udah kita lakukan itu dengan jati diri sendiri, nggak perlu malu gitu. Next. Nah, ini meminta maaf. Walaupun di ucapan kata-kata beliau itu kita tidak pernah yang namanya salah. Tapi
Aku bilang sama ayahnya Nanda, suamiku, aku bilang, yuk ya kita minta maaf. Kita nggak tahu umur seorang orang tua itu bagaimana. Di titik inilah akhirnya kadek itu direstuin dan grafiknya naik sekali. Kita minta maaf pada anak karena selama ini kita nggak pernah tahu, kita tuh pernah menyakiti hatinya dia. Minta maaf aja. Ini yang terutama orang tua, mertua itu sama. Next. Jangan lama-lama Pak Gede. Oke, kita minta maaf juga sama tim, kita minta maaf juga sama sponsor, terutama sama Ratih. Karena mungkin selama ini aku berbuat salah, makanya banyak kadang mentor Lingga juga, terus Mas Torik juga ya pernah nanya ya tinggal dikit kenapa nggak dikelarin ya timnya. Ada Mas Torik nih kayaknya nih. Aku cuma berat Mas. Kalau saya naik level tuh sendirian itu berat sekali. Bisa aja dengan itu kita kelarin gitu. Tapi saya mau naik level dengan cinta Mas Torik. Cinta sama tim yang tadinya kita fokus ngurusin anak, terapinya sampai dia menjadi anak yang luar biasa. Akhirnya saya bilang sama Ratih, Tih, kamu mau naik level kan? Iya, kata dia gitu. Walaupun dia, gitu ya. Iya, kata dia gitu. WA nggak dibales. Nggak apa-apa. Yang penting pantang mundur. Akhirnya saya bilang, ayo Tih kita ketemuan yuk. Aku ini deh, aku ajak nginep di hotel bagus, aku bilang gitu. Terus kayak gitu sama Lita sama Edu nggak dibales teman-teman. Padahal itu pesona alam loh, gue bayar. Kasih kamar yang terbaik, kagak dibales saking keselnya karena selama ini gue yang ngurusin tim sendiri kata dia gitu kan. Terus akhirnya saya ngajaknya sama Tri karena kan saya kenal sama Rati itu saya sahabatan dulu sama si Tri. Tri itu adalah suaminya Rati. Akhirnya Tri, gue ajak nginep nih gitu. Tapi kagak dibales nih sama bini lu gitu kan. Jadi kartu Asia gue pakai dah gitu. Akhirnya dia bilang, di mana nih gitu dah. Di pesona alam. Ih, gila keren gitu. Yaudah, gue tunggu ya. Akhirnya terjadilah karena si Ratih itu nurut sama lakinya. Terpaksa dia mau ikut kan. Terus udah gitu disitulah kami berbicara hati ke hati, minta maaf. Walaupun kita nggak ngerasa yang namanya kita nih, kalau kita ego nih, buset dah, gue nggak ngerasa gue bikin salah. Gue kan tahu, lu kan tahu gue lagi ngeterapiin anak gue gitu. Tapi hati intuisiku bilang aku harus naik level bareng-bareng gitu. Nah kita langsung apa ibaratnya pokoknya kita mau naik kereta sama Lita sama Edu, gue mau bikin lu meal team, selama ini bikin lu nangis karena gue marah-marah mulu, sekarang gue persembahkan pin gue nih buat lu naik meal team gitu ceritanya. Terus udah gitu udah tuh berenam sekamar sampai tengah malam. Nah mulailah kumpul, kita bergandengan tangan berenam. Akhirnya kita langsung bikin tim builder. Siapa yang mau diajak berjuang, kita langsung ngajak nginep di Vimala Hills.
Akhirnya setiap bulan kita ngadain yang namanya ABC. ABC itu Amazing Boulder Camp gitu, namanya timnya Ratih gitu. Terus udah gitu, dah itulah terciptanya. Kita kemana-mana, ayo Ti samperin tim lu yang di Pangandaran, yang lagi tidur tuh, yang lagi bengong aja, kan dia belajar sosmed, orang mantan seblak disuruh belajar sosmed sama si Rati kan bengong dia sampai 3 bulan nggak ngapa-ngapain. Akhirnya saya bilang gini, lu salah, jangan diajarin sosmed, udah mindsetnya aja yang dirubah. Makanya DMO apapun kita bisa lakukan karena mindset kita, pola pikir kita, lempengin dulu lah pola pikir kita biar kita tuh jalannya benar gitu. Nah, makanya saya bilang together everyone achieves more gitu ya. Next. Wah, ini seru banget. Nah, ini afirmasi. Jadi, di saat kita bilang aku mau punya uang yang banyak, kata Blilinggo, buat apa? Buat terapi, buat si Nanda aja pokoknya keluarnya 10 juta sebulan. Pokoknya gue mau punya uang banyak. Nah giliran kita udah punya uang banyak, kita kepentok. Akhirnya nggak ngapa-ngapain. Terus kata Blilinggo waktu Indospec ketemu, Ari coba deh kamu rubah afirmasi kamu. Jadi ini kata-katanya Blilinggo nih sebenarnya aku tulis di tempel. Ari, ketika kamu tidur-tiduran, banyak orang yang menunggu kamu untuk membantu mereka hidup sehat dan bahagia. Ya, kita nggak pernah tahu teman-teman, kita itu di luar sana ada yang tercipta buat kita. Ada yang tercipta buat kita. Kalau kita nggak keluar, kalau kita nggak DMO, entah itu sosial media, kita nggak lakukan itu secara konsisten, luar biasa. Mereka menunggu kita begitu lama. Ada teman kami dari baru kemarin kita ketemu, ada nenek-nenek hanya menunggu saya buka NC teman-teman. Jadi saya bilang sama suami, saya mau buka NC lagi sambil nganter anak sekolah. Pokoknya kelar deh di rumah, saya akan lakukan, nggak terbengkalai. Akhirnya saya tempel ini di spot-spot saya suka nongkrong, suka tidur-tiduran. Jadi kalau ngeliatin ini, gue bangun lagi, pulang pergi lagi gitu. Jadi nggak ada yang namanya males-malesan lagi buat buat mereka yang mau hidup bahagia dan sehat, teman-teman. Bahagianya itu dari finansial ya teman-teman ya, karena kalau dia udah dapat sehat, kita bantu dari income mereka supaya mereka tuh bahagia. 400, 500 itu mereka itu bikin kita itu nangis loh teman-teman, dan itu terjadi sama Kadek. Makanya afirmasi Kadek hanya ini, saya tidak mau tidur-tidur lagi, karena di luar sana banyak banget orang yang menunggu kita untuk hidup sehat dan bahagia ya teman-teman ya. Jadi jangan males-males posting. Next. Nah, ini energi. Ini kami dapatkan belajar tentang energi. Jadi kita jangan sampai mengeluh, murung, dendam. Bahkan nih teman-teman, aku baru tahu waktu JCC kemarin, kita begini aja, itu udah mengeluh teman-teman, tanpa kita ngomong. Terus akhirnya saya bilang gini, ya Tuhan, begitu aja sudah mengeluh gitu. Jadi merubah lagi sikap kita lebih memaafkan, lebih mencintai, kasih sayang, terus udah gitu lebih sukacita. Nggak ada yang nggak bisa, pasti bisa. Jadi nggak Kadek aja yang emosian aja bisa untuk lebih sabar gitu. Jadi
makanya saya setiap malam sama Nanda tuh selalu bilang gini, terima kasih kakak, kakak sudah mengajarkan begitu banyak buat Bunda, begitu banyak kesabaran yang kakak ajarin buat Bunda. Bayangkan teman-teman dari kecil saya tuh dimaki-maki orang gara-gara si Nanda itu karena tidak aware sama diri dia sendiri, akhirnya nabrak orang terus hancur gitu. Kadang saya bawa kemana-mana DMO, terus tiba-tiba dia hilang gitu. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran itu kesabaran, terus percaya diri, terus kita harus kreatif dengan bahasa-bahasa kepada Nanda. Kita nggak mau dia itu lari aja kerjanya. Kita cuma bilang gini, kakak duduk yang manis ya, gitu. Nggak ada lagi tuh dari waktu terapi itu diajarin gitu, stop stop stop, kamu jangan lari-lari gitu. Semakin kita ngomong begitu, semakin kenceng larinya teman-teman. Jadi jadi pengolahan-pengolahan bahasa itu kreatif-kreatif itu yang kita perlu banyak belajar untuk apa? Menanamkan energi positif di dalam diri kita, di dalam sekitar kita. Gitu. Next. Nah, ini sekali lagi hanya ini yang impian saya selama ini sejak di tahun 2016, 2017 sampai saat ini saya hanya punya mimpi mengajak banyak orang hidup sehat dan bahagia. Melihat kebahagiaan mereka yang kita bantu itu jauh lebih nikmat, teman-teman. Jauh lebih nikmat. Ya. Kadang kalau saya sekarang udah nggak pernah mau melihat yang setiap tanggal 15. Itu kadang suami yang selalu melihat. Karena menurut saya, yang sejatinya impian saya adalah mengajak mereka hidup sehat dan bahagia. Gitu. Karena kembali lagi saya seperti ini dikasih kesempatan kedua sama Tuhan. Kadek, aku izinkan kamu berdiri, aku izinkan kamu sehat, tapi ingat Kadek, kamu di Herbalife, kamu harus mengajak hidup orang lebih sehat dan bahagia. Gitu, selalu itu yang saya ingat. Next. Nah, ini impian saya. Mestinya tahun ini ya teman-teman saya renovasi karena ada masalah tukang yang nggak mau berangkat karena si Kokonya dan Rarananya gitu. Jadi saya cancel dan tahun depan Om Awi Genamastu dilancarkan renovasi dan saya ingin memiliki Central Club. Doakan teman-teman ini doakan ini Central Club ini khusus saya persembahkan buat bisnis meeting, buat tim-tim kami. Next. Nah, efek sampingnya Astungkare NC sudah milik sendiri, di tanah sendiri. Luar biasa sekali berkat Tuhan. Dari NC ini banyak sekali orang-orang yang diajak hidup sehat. Terima kasih Tuhan. Semua atas izin Tuhan ya teman-teman ya. Terus ngajak Nanda, impiannya dia mau ke Disneyland, akhirnya terwujud. Kemarin ke Hong Kong, kami ke Disneyland Hong Kong. Dan kenapa saya nggak training teman-teman, karena si Nanda tantrum pada saat padahal udah kong kali kong nih di Indonesia, kamu Bunda ajak ke Disneyland Hong Kong dalam 1 hari, tapi Bunda trainingnya 2 hari ya, boleh ya gitu. Nanti giliran sama ayah. Iya katanya dia gitu. Oke, never mind kata dia. Akhirnya nyampe di Hong Kong, dia tantrum, dia jambak aku, dia pukul aku. Karena kan anak ini kalau tantrum kan seperti itu teman-teman. Dan Astungkarenya sekarang udah nggak pernah tantrum. Puji syukur banget. Nah, akhirnya saya cuma hanya bisa nangis. Keinginan saya tuh
hanya training teman-teman, training belajar training. Akhirnya saya di kamar mandi, saya kucur airnya, saya teriak kenceng-kenceng, saya nangis di situ. Akhirnya dia cuek aja. Anak ini kan tampangnya nggak bersalah banget kalau anak ADHD itu. Akhirnya ya udah, akhirnya saya keluar dari kamar dari apa namanya kamar mandi, saya bilang gini, oke Kak, what you want? Akhirnya dia bilang bla 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 bla, dia pengen quality time, just you mom, just you, kata dia. Oke. Habis itu kita happy di sini ya Kak ya. Bunda nggak mau yang namanya kita ngeluh capek segala macam. Akhirnya saya keluar dari traveling, saya traveling sendiri, pakai backpacker sendiri, naik tren segala macam ke Macau, ke Shenzhen. Saya lakukan hanya berdua dengan anak saya, gitu. Dan saya menikmati itu. Terima kasih, Nanda. Saya nggak tahu kalau saya tidak memiliki anak yang seperti ini, saya akan bertumbuh seperti apa. Mungkin saya tidak akan diberikan kesabaran yang sangat luar biasa. Saya sangat luar biasa. Next. Oke, ini efek sampingnya. Nah, saya seorang Hindu yang memang benar-benar menyukai namanya ritual. Kami selalu setiap bulannya mengadakan silent time, namanya silent time, itu khusus, itu bagus untuk anak-anak aktif seperti Nanda. Itu di Gunung Salak, kita silent time, kita diam sampai berjam-jam gitu. Dibilangnya oke, kita waktunya silent time, kita challenge sama dia, dia senang banget kalau challenge. Next. Nah, ada video, boleh ya, izin ya teman-teman ya, ini video perjalanan kami untuk mencapai Pin Get Team bersama-sama, menarik semua tim kami, luar biasa. Nah, videonya bisa diputar. Oke. Ya, itu video dari sponsor tercinta. Banyak sekali paparazzi kan ini. Intinya teman-teman, kalau kita mau naik level, kita harus mencintai tim kita. Kita harus berpegangan tangan sama sponsor mentor kita. Dan jangan pernah meragukan apa yang Tuhan sudah kasih. Kalau meragukan sama tim, lu kayaknya nggak bisa gitu. Jangan pernah teman-teman. Berikan kepercayaan dan keyakinan pada tim kita bahwa kamu bisa. Kamu pasti bisa. Berikan itu teman-teman dan cinta kasih pada mereka. Next. Nah, ini wonderful team. Your dream is our goal gitu. Jadi saya saat ini hanya mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Itulah yang saya lakukan bersama tim, luar biasa sekali. Dan selesaikan ya slide-nya. Thank you teman-teman. Thank you banget. Maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Mohon maaf. Banyak nangisnya. Makasih. Oke, cek. Suara saya jelas kan teman-teman? Jelas. Cek. Oke, terima kasih Mbak Kadek Aring, luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Kadek Aring, inspirasinya pada malam hari ini. Keren sekali perjalanan beliau. Sangat menginspirasi sekali perjalanan beliau pada malam mencapai level
pin get team dan langsung berbarengan sama timnya. Luar biasa. Semoga kita semua di sini segera bisa naik level di awal tahun 2021. Amin ya Allah, amin. Amin, Oke, teman-teman. pasti bisa. Amin, amin. Terima kasih Mbak Kadek. Kebetulan sudah jam 9 malam. Terima kasih banyak. Yuk, sama-sama kita ucapkan terima kasih buat Mbak adik-adik. Semoga segera jadi Get Team 2500. Terima kasih Mbak Thank adik-adik. you. Thank you. Terima kasih Mbak Kadek, terima kasih. Makasih. Maaf ya kalau ada kata salah-salah. Tidak ada Mbak Kadek, luar biasa. Kalau perlu jangan Get 2500, langsung babas ke mil timnya. Amin ya Allah. Amin, 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 amin. Go next level ya teman-teman ya yang hadir. Saya doakan semoga segera naik level. 2020 kita tutup dengan bahagia. Amin. Amin. Baik guys, kalau begitu terima kasih Mbak adik-adik atas inspirasinya luar biasa. Sekarang udah jam 9 malam dan kita akan ke sesi ketiga, yaitu sesi PDT dari Pak E Gali. Silakan Pak E Gali. Pak E suaranya belum ada Pak E. Nggak keluar. Atau saya yang tidak mendengar Pak E. Teman-teman apakah mendengar suara Pak E? Enggak. Enggak. Yes. Pak E. Sekarang sudah keluar kan suaranya? Sudah. Ya. Sudah. Teman-teman, ucapkan terima kasih, tepuk tangan sekali lagi dong buat Kadek. Sangat menginspirasi, benar-benar menginspirasi, menggugah, dan saya ngeliat teman-teman di sini matanya banyak yang sembab. Halo Mbak Pipit. Senang ya, terima kasih ya Mbak Kadek udah meluangkan waktu buat kami. Ya karena di Herbal ini adalah kisah semua orang itu adalah kisah yang hebat, kisah yang unik. Dan hari ini kita teman-teman bersyukur, beruntung bisa mendengarkan kisah dari Kadek. Ya jadi sangat menginspirasi teman-teman. Nah saya sebenarnya hanya mau menyimpulkan aja sih apa sih yang Mbak Kadek lakukan gitu ya, sehingga akhirnya kayak ada kalau pohon kehidupan itu Mbak Kadek itu jadi ada sebuah belokan penting yang membuat dia menjadi jalan ke Herbalife-nya menjadi jauh lebih baik lagi, menjadi lebih cepat lagi menuju presiden tim. Teman-teman ngeliat nggak kisahnya beliau? Ya saya ngeliat loh kisahnya. Jadi apa yang Kadek lakukan? Pertama itu saya ngelihatnya adalah kalau teman-teman dengar ceritanya secara utuh, Kadek itu mulai dengan cara mengubah mindset loh teman-teman sejak 2016. Jadi Kadek ngerubah mindset yang untuk jadi orangnya boleh sama, tapi mindsetnya berbeda, pasti hasilnya berbeda. Bener nggak? Jadi kita ini mungkin kita akan tetap menjadi versi terbaik kita, kata Kadek tadi, tapi yang membuat hasil berbeda adalah sebuah mindset, teman-teman. Jadi teman-teman, sekarang ini saya kayak Nanda sendiri juga waktu saya ngeliat titik perubahannya itu di tahun 2008 dengan mindset yang berbeda. Kemudian tahun 2010 pulang vacation punya mindset berbeda lagi. Lebih pede lagi dengan Herbalife-nya teman-teman. Jadi kadang-kadang bukan soal teknisnya, caranya, tapi mindsetnya berubah. Gimana cara ngerubah mindset? Ya salah satunya adalah kita hadir ke acara pelatihan training seperti ini, ngedengar kisah orang, membuat akhirnya kita lebih percaya diri. Nah kalau mindsetnya sudah berubah, yang berikutnya adalah teman-teman tetap pegang sama impiannya. Saya ngeliat Kadek seperti itu. Mungkin dulu waktu kita masuk Herbal di awal kita punya impian banyak, kita punya impian besar. Tapi sepanjang perjalanan kadang-kadang kita sudah lupa lagi sama impian karena bos kita di Herbalife itu bukan sponsor sama sekali bukan, tapi yang membuat kita akhirnya punya sebuah jadi bos kita yang akhirnya membuat kita menjadi gigih, yang akhirnya membuat kita dia udah jatuh, bangkit lagi, ditolak, nggak nyerah, terus melakukan, nggak ada berhenti-berhenti, itu yang namanya sebut gigi. Yang tadi Kadek pun juga tadi menceritakan sebuah kegigihan, itu karena kita dipegangin, bensinnya itu adalah impian kita, teman-teman. Jadi teman-teman yang sekarang nih kayaknya baru ngerasa gitu, kayak gini, saya ngerasa misalnya, aduh saya kayaknya nilai juang saya masih agak berkurang dibandingkan dulu, maka ayo gali lagi impiannya teman-teman, nggak masalah. Terus lagi temukan why-nya, ya.
ulangi lagi kisah kita, cerita kita waktu di awal. Tanya lagi ke anak-anak kita, tanya lagi ke tim kita, tanya lagi ke apa sih mereka inginkan. Karena kita harus temukan nih yang menjadi motor kita, impian kita, ya supaya teman-teman akhirnya enjoy ngejalaninnya. Ya, kalau kisah Kadek tadi jadi membuat, saya juga udah lama nih. Dulu tuh waktu zaman itu sering banget ya kita juga tuh, saya mana beberapa waktu pergi dari Prong Extravaganza biasanya yuk nongkrong ngumpul di kamar hotel bareng-bareng, sharing, ngomongnya dari hati ke hati, itu nangisnya itu luar biasa. Pulang dari sana itu pasti akan happy banget ya. Pengen deh, jadi pengen. Bosen kan Zoom terus ya, 2-3 orang boleh kali ya saya celik ke hotel. Seru banget itu ya, ngomong hati ke hati. Ya coba dia ngobrol sama sponsor. Mungkin ini, maksudnya gini, eh kenapa enggak? Ya sekarang kita udah lama misalnya teman-teman nggak tempat teman sponsor mentor, mungkin selama ini sudah ngomong sama sponsor mentor ngomongnya hal-hal yang teknis, tapi terapan terakhir teman-teman ngobrol sama sponsor ngomongin hati ke hati. Ya kalau misalnya udah lama, ayo lakukan lagi. Hati ke hati yang benar-benar bisa jadi kita ngomongin Herbalife tapi ngomongin benar-benar hati ke hati supaya kita lagi memperkuat lagi, karena itu yang membuat baik kita akhirnya jadi naik lagi, menjadi senang lagi ke Herbalife, menjadi teman-teman akhirnya enjoy ngejalaninnya dan akhirnya lebih gigih lagi. Nah, insya Allah ketika kita sudah dapat semua, maka jalannya enak. Kalau udah jalannya enak, udah bahagia akan menularkan, maka teman-teman akan lebih mudah lagi mencapai impiannya ya. Itu aja dari saya Mas Hari, dari kesimpulan dari Mbak Kadek. Terima kasih sekali lagi, terima kasih udah sharing di kami ya. Teman-teman juga merasa bersyukur ya. Saya sih paling kesimpulan sederhana, ayo kita ngobrol lagi deh hati ke hati. Tempat saya masih di NC Semangat lagi, masih merah kalau yang mau datang ke rumah. Ya terima kasih semuanya yang udah hadir. Mudah-mudahan minggu depan masih ketemu lagi, semua kembali sehat. Dan mudah-mudahan superstar kelas saya tadi KDT bilang 90 hari teman-teman ya, konsisten. Jadi ada beberapa item kan, pilih kalau misalnya bisa semuanya lakukan 90 hari. Tapi kalau misalnya saya baru mau start 2-3 silakan, tapi konsisten 90 hari. Yang udah mulai start sharing minum shake dan olahraga, yang sudah start untuk melakukan DMO lakukan 90 hari, lakukan terus dan nanti akan ada perubahan di 90 hari berikutnya. Oke, saya kembalikan ke Mas Hari. Thank you semuanya. Sampai ketemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ek. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong tentang hati ke hati, saya barusan sebelum Zoom tadi telepon Pak E Gali, sponsor saya langsung ngomong hati ke hati. Pak E, saya ditugasin apa lagi nih Pak E? Langsung hati ke hati, hati-hati yang deg-degan. Disuruh bawain promosi. Oke, ada istri saya. Untung ada istri saya tercinta. Oh ya teman-teman, istri saya tercinta titip salam karena beliau lagi ngeboboin si kecil, jadi tidak bisa mendampingi saya. Jadi saya sekarang lagi single fighter untuk menutup kelas luar biasa ini. Baik teman-teman. Saya berharap tetap ada Zoom karena saya paling jauh di barang teman-teman yang lain. Saya di Jambi, teman-teman kan di satu daerah di Pulau Jawa, saya di Pulau Sumatera, tapi no problem. Zoom membuat kita makin dekat, makin akrab. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih banyak. Jangan lupa besok ada cooking class bersama chef yang luar biasa. Beliau bisa turun lebih dari 10 kg. Kalau nggak salah 15 atau 20 kilo, pokoknya luar biasa. Hasil produknya, dan yang saya tertarik adalah bagaimana membuat bala-bala itu menjadi sangat sehat. Nah, penasaran kan bagaimana caranya makan bala-bala tapi sehat? Nah, tanpa rasa berdosa. Pantengin ya, besok insya Allah jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Oke teman-teman, itu saja dari 25 kg. Woi, 25 kg, tepuk tangan dong. Yeay. Oke, luar biasa, 25 kg. Mantap banget Chef Trias. Baik teman-teman, sudah jam 9 lebih. Jangan lupa, ini adalah minggu ketiga Superstar Naga. Challenge-nya tetap pertahankan, yang sudah dapat pertahankan. Kalau bisa tingkatkan. Oke teman-teman ya. Kumpulkan poin-poin yang paling banyaknya. Yaitu kayak apa bun? Kayak closing, customer baru gitu ya. Nah itu yang paling banyak poinnya. Oke teman-teman, itu saja dari kami. Salam dari para tim buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada
salah-salah kata. Terima kasih banyak buat Mbak Kadek Arik atas inspirasi malam hari ini, luar biasa banget. Dan terima kasih juga buat Pak E dan Mae, Pak E Gali dan Mae Nanda atas fasilitas Zoom-nya ini. Semoga seterusnya ada Zoom. Terima kasih dari saya. Apabila ada salah-salah kata, sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Adi. Terima kasih Mbak Kadek. Dadah. Oke teman-teman, dadah ya, terima kasih, sampai jumpa lagi, dadah.